Ulama Minangkabau merupakan ahli-ahli agama Islam yang memiliki kaitan dengan Minangkabau secara genealogis. Interaksi Minangkabau yang intens dengan Islam setidaknya sejak abad ke-13 telah melahirkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyebaran agama Islam di Nusantara ini. Salah seorang penyebar Islam yang paling terkemuka di Minangkabau adalah Tuanku Nantuo atau Tuanku Nantuo Cangkiang, berasal di Ampe Angke, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Beliau mendirikan Surau Cangkiang dan dalam perkembangan merupakan pusat yang utama dalam proses pengembangan Islam di pedalaman Minangkabau. Tuanku Nantuo Cangkiang, penganut aliran tarikat Naqsabandiyah yang dianggap lebih dekat dengan sunnah dan lebih diterima dalam mazhab aliran hukum Syafi'iyah. Karena itu, dalam perkembangannya, surau itu tumbuh sendirinya. Ayah dari Nyak Cangkiang yang sarau beliau terletak di Jurang Cangkiang, iaitu Syekh Jalaluddin Fikih Sagir Tungku Samyak, atau kalau beliau Nadi Skoko lebih dikenal dengan Tuanku Nantuo. Surau Cangkiang terutama merupakan pusat kajian fikih yang melihat pengajian tidak hanya tentang hukum Islam semata, tetapi juga tentang semua aspek kehidupan sosial. Tuanku Nantuo sendiri cenderung melakukan tarikat. Kalau beliau sedang tenggelam dalam renungan, berjam-jam lamanya duduk dalam sikap yang tidak berubah-ubah untuk mendalami masalah agama yang direnunginya dengan penuh konsentrasi. Hidupnya seakan-akan menyendiri ini agaknya lebih menjauhkan diri dari kesibukan duniawi. Seakan beliau tidak pernah menutup mata terhadap kenyataan di sekelilingnya. Ilmunya yang menakjubkan mengenai kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab lainnya telah masyhur. Tidaklah mengherankan, murid-muridnya berdatangan dari segala penjuru untuk mendapatkan ilmu langsung dari sang guru. Banyak murid-muridnya kemudian menjadi ulama-ulama terkenal, dan sebahagian dari mereka menjadi tokoh-tokoh gerakan Padri, termasuk di antaranya Tuanku Imam Bonjol. Di antara murid Tuanku Nantuo yang menonjol karena kecerdasan dan daya tangkapnya, ada dua orang yang paling dapat diharapkan oleh sang guru untuk penyiaran Islam di tengah-tengah masyarakat. Kedua murid tersebut nampaknya dipenuhi oleh semangat keagamaan yang hangat dan mengembirakan perkembangan Islam di Minangkabau. Berkat ilmu agama yang menerangi alam fikiran mereka,
sehingga hampir setiap kata-kata dan ajaran yang disampaikan guru dicatatnya dengan pengertian-pengertian yang tidak terhapuskan dalam hati mereka. Mereka adalah Syekh Jalaluddin Fakir Syagir Tuanku Samya dan Tuanku Nan Renceh. Murid yang pertama, Fakir Syagir, tetap tinggal di surau untuk membantu guru mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya yang lain, yang semakin hari semakin banyak jumlahnya. Sedangkan Tuanku Nan Renceh kembali pulang ke kampung halamannya di Kamang untuk mengabdikan diri untuk menegakkan agama Islam sebagai ulama yang paling terkenal pula di kalangan masyarakatnya. Kedua murid Tuanku Nan Tuo ini menampilkan prototipe tokoh gerakan Patri dengan ideologi yang diperjuangkannya yang sedikit banyak tercermin dalam pandangan ideologis yang dianut oleh tokoh generasi kedua dari gerakan Patri Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Nan Tuo Cangkiang bernama Syekh Alamuddin itu lahir 1722 dan wafat 1833 di Koto Tuo, Balai Gurah, Ampe Angke, Kabupaten Agam. Sementara anak beliau Syekh Jalaluddin Fakir Syagir Tuanku Samya wafat tahun 1857 yang juga dikenal dengan Inyak Cangkiang pertama, dimakamkan di Cangkiang, Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Anak dari Syekh Jalaluddin Fakir Syagir Tuanku Samya adalah Syekh Fakir Muhammad Khalidi yang juga dikenal dengan Inyak Cangkiang kedua, menikah dengan Gandam Urai di Koto Tuo dan melahirkan seorang anak. Salah satunya adalah Syekh Ahmad Tahir, ulama terkemuka di Malaya, lahir 7 Desember 1869 dan wafat 26 Oktober 1956. Nah, apa hubungan kekerabatan dan kekeluargaan dari Syekh Ahmad Tahir, ulama terkemuka di Malaya itu, dengan Syekh Abdul Khatib Al-Minangkabawi, ulama khatib sekaligus imam besar Masjidil Haram? Jejak sejarah tidak mungkin dihapus. Jejak langkah seorang ulama besar, tokoh pengembang Islam di Minangkabau, yakni Tuanku Nan Tuo Cangkiang, yang berasal dari Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Beliau memiliki seorang anak kandung bernama Syekh Jalaluddin Fakir Syagir Tuanku Samya, yang pernah menjadi regen pertama di Luha Agam. Jadi kok anak apa? Anak beliau nama ke? Jadi beliau yang di Sikoko adalah anak dari Tuanku Nan Tuo yang ada di Koto Tuo. Jadi beliau adalah anak pertama dari beliau yang berpusara di Koto Tuo, Balai Gurah. Jadi kok anak beliau yang pertama ya? Anak beliau yang pertama yang dikenal dengan Tuanku Samya, atau nama panjang beliau
Syekh Jalaluddin Fakih Sagir Tuanku Samia. Inyak Cangkiang atau Inyak Tuanku Samia. Jadi yang di sekolah kau Murid-murid beliau. berarti 3 orang tak Berarti kau. orang. Kalau yang di atas itu Yang dia itu nama beliau Syekh Muhammad Al-Khalidi, anak dari Tuanku Samia atau Tuanku Sagir yang ada di Siko. oh gitu. Ya. Coba baca dek sampai saya jalan katanya Mbak Pesaro beliau. Assalamualaikum. Jadi beliau ko adalah Ini beliau adalah anak dari beliau yang ada di bawah tadi. Nama beliau Syekh Muhammad Al-Khalidi kalau tidak salah. Khalidi. Ya. Itu memang kuburannya nasa tauib memang model iku atau ndak diatur segala macamnya mana ya? Kalau dari yang awak dengar, memang ada pesan beliau sebelum meninggal, suruh beliau tu jangan diatuk. Mengkono masyarakat di Siko berpegang jangan sampai pesaruku diatuk sesuai manah beliau. Kini perencanaan sebelaku anak nagari untuk membangkit itu kan ulama-ulama besar ya. Iya. Apa kira-kira ane? Kami dari anak nagari Batu Tabah mempunyai rencana atau wacana untuk membangkitkan kembali sejarah beliau berduku yang amat berjasa untuk nagari Wak dengan penyebaran Islam. Kemudian beliau adalah pahlawan perang Padri. Tentunya itu sangat berarti untuk awak, terlebih bagi kami anak nagari Batu Tabah. Kalau kita simak dari garis keturunan Tuanku Nantua Cangkiang, anak dari Syekh Alamuddin Tuanku Nantua Cangkiang bernama Syekh Jalaluddin Fakih Sagir Tuanku Samia. Beliau juga memiliki anak yang bernama Syekh Fakih Muhammad Khalidi atau juga dikenal dengan Inyak Cangkiang. Lalu Syekh Fakih Muhammad Khalidi atau Inyak Cangkiang kedua menikah dengan seorang gadis Gandam Urai yang berasal dari Kota Tuo, Balai Kurah, Kabupaten Agam. Gandam Urai adalah anak dari pasangan Tuanku Narancak dengan Zainab yang melahirkan masing-masing Gandam Urai, Limba Urai, Muhammad Soleh Datuk Bagindo Laras II, dan Ibrahim Sultan Bagindo. Dari buah pernikahan Syekh Fakih Muhammad Khalidi atau Inyak Cangkiang II itu dengan Gandam Urai melahirkan salah seorang putranya Syekh Ahmad Tahir, seorang ulama terkemuka di Malaya yang lahir 7 Desember 1869 dan wafat 26 Oktober 1956. Sementara itu, saudara kandung dari Gandam Urai yang bernama Limba Urai menikah dengan Haji Abdul Latif, Khatib Nagari, orang Koto Gadang, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam.
dari pernikahan Limba Urai dengan Haji Abdul Latif Khatib Nagari Koto Gadang melahirkan seorang anak yang bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang ulama khatib imam di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah yang lahir tahun 1860 dan wafat 1916. Kalau kita simak garis keturunan dari ayahanda Syekh Abdul Khatib Al-Minangkabawi, dapat kita simak sebagai berikut. Pertama, Tuanku Abdul Aziz, Tuanku Nan Kacik Koto Gadang, memiliki seorang anak bernama Tuanku Imam Abdullah Koto Gadang. Seterusnya, anak beliau bernama Tuanku Abdurrahman yang menjadi Hafiz Jaksa di Padang. Tuanku Abdurrahman memiliki di antaranya dua anak, Haji Abdul Latif Khatib Nagari dan Sultan Muhammad Salim. Haji Abdul Latif Khatib Nagari menikah dengan Limba Urai dan melahirkan salah seorang putranya bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan Sultan Muhammad Salim melahirkan salah seorang putranya adalah Haji Agus Salim. Bagaimana kisah perjuangan dari pengembangan agama Islam yang dilakukan oleh Tuanku Nantuo yang namanya cukup berpengaruh dan menggoncangkan belahan Nusantara ini, bahkan dunia, karena beliau memiliki murid-murid yang sudah tersebar ke mana-mana. Ikuti perjalanan dan kisah inspiratif untuk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.